Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah berkenan menganugerahi kita selaku hamba-hambanya dengan berbagai limpahan nikmat yang tidak akan pernah bisa kita hitung jumlah dan ukurannya. Sehingga maka dari itu jangan sampai kita terlupa atau bahkan sengaja melupakan untuk selalu bersyukur atas apa yang Allah beri. Bersyukur atas semua pemberian Allah itu hukumnya wajib. Berapa banyak orang yang diberi nikmat melimpah kemudian kufur. Berapa banyak contoh yang Allah perlihatkan pada kita tentang nasib orang-orang yang kufur terhadap nikmatnya, mulai dari Fir'aun hingga Abu Jahal dan masyarakat kita pada umumnya. Maka selalulah bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Tak lupa semoga sholawat dan salam selalu tercurah dan tersampaikan pada Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang berkat perjuangan beliau, keluarganya dan para sahabatnya, kita bisa merasakan nikmat manisnya iman dan Islam yang tidak akan mampu untuk ditukar dengan nikmat lain. Hadirin yang dirahmati Allah, dewasa ini kita sering terhenyak dengan kondisi masyarakat yang semakin hari sepertinya semakin mengkhawatirkan, baik dari segi sosial maupun individual. Banyak kita dapati perkara-perkara yang dulu susah ditemui, sekarang bisa dengan mudah kita temui. Minuman keras merajalela, kekerasan meningkat, kesadaran masyarakat akan tanggung jawab rendah, dan maraknya kasus seksualitas. Beberapa hari belakangan, kita juga terkejut dengan video seorang anak yang durhaka pada gurunya. Anak yang durhaka pada orang tuanya, menurut saya ini sudah keterlaluan. Orang-orang seperti ini harus mendapat penanganan khusus agar penyakit seperti ini tidak menyebar. Hadirin yang dirahmati Allah, maka dari itu saya akan membahas dalam kultum ini tentang bakti pada orang tua, terutama kepada ibu. Agama Islam secara global menempatkan ketentuan-ketentuannya sesuai dengan logika akal manusia. Semuanya ada sebab akibatnya, semuanya ada alasan dan hikmahnya. Nah, begitu juga dengan perkara bakti pada orang tua ini. Al-Quran memberi penjelasan pada kita tentang kenapa kita harus berbakti pada orang tua kita. Pada surat Al-Isra dijelaskan bahwa sebab kita harus berbakti pada mereka adalah mereka sudah susah payah mengurus kita dari semenjak kita berada dalam kandungan, terutama seorang ibu yang mengandung. Kemudian setelah mengandung, beliau rela menyamping kita selama 2 tahun, mengurus segala keperluan kita, menenangkan kita ketika rewel, memeriksakan ke dokter ketika kita sakit, mengajari kita dengan ilmu-ilmu tentang kehidupan, dan menjaga kita dari segala yang bisa mengancam keselamatan anaknya. Kalau mau dipikir dan direnungi, kurang apa kita? Maka dari itu, tepat kiranya Allah memerintahkan kita untuk berbakti pada orang tua kita dengan sebaik-baiknya bakti yang bisa kita berikan. Ayat dalam surat Al-Isra itu berbunyi seperti ini, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu. Maka jangan sekali-kali mengatakan dan jangan engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Sangat jelas saya kira firman Allah di atas tentang berbakti pada orang tua. Hadirin yang dirahmati Allah, bagaimana sebenarnya kita diperintahkan dalam memposisikan ayah dan ibu? Apakah kita hanya diperintahkan berbakti pada salah satunya saja? Atau apakah ada yang lebih utama di antara kedua orang yang sangat luar biasa ini? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, Rasulullah memberi kita petunjuk untuk menyikapinya. Sabda beliau terekam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab Sahih mereka. Hadis itu berbunyi seperti ini, yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, seseorang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ibumu. Dan orang tersebut kembali bertanya, kemudian siapa lagi? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ibumu. Orang tersebut bertanya kembali, kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, ibumu. Orang tersebut bertanya kembali, kemudian siapa lagi? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjawab, kemudian ayah. Hadis riwayat Bukhari nomor 5971 dan Muslim nomor 2548.
Hadis di atas menjelaskan pada kita tentang mana yang lebih berhak atas kasih sayang dan pengabdian kita selaku anak. Dalam hadis dikatakan bahwa yang paling berhak adalah ibu kita. Perbandingannya 3:1. Maka ibu berhak atas pengabdian kita 3 kali lebih baik dibanding ayah kita. Saya cukupkan dulu sekian materi kultum singkat tentang ibu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.